Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Aprilia Sari dengan NIM 177221081 yang merupakan mahasiswa semester 4 dari program studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga. Video ini saya buat dengan jujur dan mandiri berdasarkan keilmuan, pemikiran, dan pengalaman saya sendiri. Saya mengerjakan video ini sendiri tanpa dibantu oleh atau bekerja sama dengan orang lain. Saya mampu mempertanggungjawabkan isi yang ada di dalam video ini. Untuk yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan sendiri merupakan sebuah rancangan aplikasi yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek operasional perpustakaan. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan perpustakaan. Nah, di sini merupakan tampilan hasil dari aplikasi yang sudah saya buat di semester 4 ini. Di sini terdapat beberapa menu seperti menu home, buku, anggota, transaksi, laporan, dan buku tamu. Dan di mana dalam menu-menu ini terdapat submenu seperti pada buku, terdapat entry data buku, edit data buku, monitoring data buku, dan cetak data buku. Begitu juga dengan menu anggota, transaksi, dan laporan. Juga di sini terdapat menu home, kontak, sitemap, dan login. Dan bagaimana untuk membuatnya? Pada indeks di sini kita harus membuat sintaknya terlebih dahulu untuk bisa membuat aplikasi perpustakaan seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Nah, untuk pertama, kita harus membuat indeks, di mana indeks ini fungsinya untuk menampung beberapa menu-menu yang akan kita buat dan kita ingin tampilkan di aplikasi tersebut. Untuk yang pertama ini ada header atau top menu, yang dimana ini terdapat menu-menu seperti home, kontak, sitemap, dan login. Dan fungsinya adalah untuk ditampilkan di aplikasi seperti ini. Kemudian pada bagian ini atau drop down menu, bagian ini dibuat untuk menciptakan menu navigasi dengan item yang memiliki submenu seperti buku, anggota, transaksi, laporan, dan buku tamu, yang dimana pada menu buku, anggota, transaksi, dan laporan akan diciptakan submenu baru yang isinya harus dibuatkan di dalam drop-down menu submenu. Seperti contohnya di sini pada master buku, submenunya yang dibuat ada entry data buku, edit data buku, monitoring data buku, dan cetak laporan buku. Begitu juga dengan master anggota, transaksi, dan laporan, yang masing-masing akan dibuat di drop down menu. Selanjutnya, untuk bagian PHP ini, untuk mengatur pemuatan halaman yang berbeda berdasarkan parameter action yang diterima dari URL. Di sini jika case-nya merupakan home, maka home.php ini akan diproses atau dimuat di aplikasi tersebut. Atau maksudnya di sini adalah ketika kita sudah menginputkan berbagai kode atau sintak di indeks tadi, hasilnya adalah menu-menu yang tampil di aplikasi ini seperti menu home, buku, dan lain-lain.
Untuk selanjutnya saya akan langsung pada master buku. Di sini ada entry data buku. Pada entry data buku ini terdapat beberapa kolom yang harus diisi untuk menginputkan koleksi atau buku yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Di sini saya akan mencontohkan ketika sudah mengisi entry data buku, kemudian klik bagian simpan. Lalu untuk mengecek apakah data yang sudah di entry dalam entry data buku ini sudah masuk aplikasi atau belum, kita gunakan submenu di monitoring data buku, di mana pada submenu monitoring data buku ini kita dapat melihat berbagai koleksi yang sudah kita inputkan. Nah, di sini merupakan hasil input dari saya yang sudah saya lakukan tadi dan sudah muncul di monitoring data buku. Nah, pada monitoring data buku ini fungsinya adalah untuk memunculkan atau menampilkan hasil koleksi yang sudah diinput, baik melalui entry data buku seperti yang saya contohkan tadi, ataupun melalui import data melalui database PHP My Admin. Untuk tahap pertama, ketika di PHP My Admin ini kita harus membuat database situs terlebih dahulu, yang dimana terdapat menu akun, anggota, buku, buku tamu, dan peminjaman. Nah, dalam buku tadi kita dapat menginputkan koleksi-koleksi seperti ini melalui impor, lalu memasukkan filenya di sini. Ketika sudah dimasukkan filenya, lalu klik impor dan koleksi-koleksi yang sudah diimpor tersebut akan otomatis ditampilkan pada jelajahi di sini. Nah, selanjutnya pada monitoring buku ini terdapat aksi edit dan delete, di mana edit ini merupakan bagian dari submenu edit data buku. Saya akan mencontohkan bagaimana cara mengedit data buku yang sudah diinputkan. Di sini kita klik edit, kemudian saya akan mencontohkan untuk mengisi di bagian subjek. Lalu ketika sudah melakukan edit data buku, klik simpan dan cek kembali apakah terdapat perubahan dari edit yang sudah kita lakukan. Dan di sini sudah muncul dari subjek yang sudah saya tambahkan pada koleksi buku berjudul Hujan. Nah, selain menu edit, di monitoring ini juga terdapat menu delete, yang dimana ketika kita mengklik delete, maka koleksi yang ada di monitoring buku ini akan terhapus. Berikut akan saya contohkan. Saya akan menghapus koleksi buku Hujan ini. Dan ketika dicek kembali, koleksi berjudul Hujan ini sudah terhapus dari database atau dari monitoring buku ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada master anggota. Di sini sama seperti buku, terdapat beberapa sub menu antara lain entry data anggota, edit data anggota, monitoring data anggota, dan cetak laporan anggota.
Yang pertama, saya akan menjelaskan entry data anggota dulu. Di sini kita dapat memasukkan atau menambahkan anggota baru. Saya akan mencontohkan. Isi kolom ini sesuai dengan perintahnya. Ketika sudah diisi, lalu klik simpan, dan untuk melihatnya, kita dapat melihat di monitoring data buku. Nah, untuk data yang sudah saya entry di bagian entry anggota, sudah masuk di monitoring data anggota. Dan seperti pada menu buku, di anggota juga terdapat menu monitoring data anggota yang dimana terdapat dua aksi, yaitu edit dan delete. Bagaimana cara mengeditnya? Di sini saya akan mencontohkan untuk mengubah KTP anggota. Lalu klik simpan, dan kita lihat apakah terdapat perubahan, dan untuk hasilnya ini sudah berubah. Nah, untuk selanjutnya ini terdapat menu delete di monitoring data anggota yang dapat kita gunakan untuk menghapus data anggota yang ingin dihapuskan, dan ini saya contohkan untuk menghapus di nomor 4 dan berhasil untuk terhapus. Selanjutnya pada menu transaksi ini ada menu peminjaman dan menu pengembalian. Sebelumnya di sini anggota harus mengisi buku tamu terlebih dahulu untuk melakukan transaksi peminjaman. Buku tamu ini diisi harus melalui login terlebih dahulu. Dan di bagian ini kita harus memasukkan username dan password yang sudah dibuat. Dan bagaimana cara untuk membuatnya adalah dengan membuat database akun yang dimana ada ID akun, username, dan password, dimana username dan passwordnya ini akan digunakan untuk login untuk mengisi buku tamu. Saya akan melakukan login, dan ketika login itu berhasil, buku tamu akan terlihat seperti ini. Dan saya akan mencontohkan bagaimana buku tamu ini berfungsi ketika kita memasukkan kode anggota. Lalu klik enter, dan otomatis di sini akan menambahkan anggota baru atau anggota yang baru diinputkan dari buku tamu. Selanjutnya, anggota dapat melakukan transaksi, baik transaksi peminjaman maupun pengembalian. Di bagian peminjaman terdapat dua kolom, yaitu kode anggota dan input kode buku. Ketika anggota ingin meminjam buku, anggota harus memasukkan kode anggota dan kode buku yang akan dipinjam. Di sini saya akan mencontohkan. Lalu klik tambah, dan otomatis di sini akan muncul data anggotanya, dan pada tabel ini akan muncul koleksi atau buku apa yang ingin dipinjam anggota tersebut. Lalu untuk melihat data peminjaman dapat melalui laporan, lalu klik data peminjaman, dan di sini akan otomatis muncul buku yang dipinjam oleh anggota. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.